Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba mensimulasikan lab dari modul 7, yaitu lab 7.4.8. Di sini lab ini tentang penggunaan Ansible untuk melakukan otomatisasi penginstalan web server. Jadi, skenario yang dilakukan pada lab kali ini adalah kita akan melakukan konfigurasi pada aplikasi Ansible sehingga ini bisa berkomunikasi dengan aplikasi web server. Dan kita juga akan membuat sebuah playbook yang nantinya akan mengotomatisasi proses instalasi Apache sebagai web server yang akan digunakan. Di sini kita juga akan melakukan kustomisasi pada playbook yang nantinya kita akan gunakan untuk menginstal Apache ya dengan instruksi-instruksi yang lebih spesifik lagi. Nah, yang dibutuhkan pada lab kali ini resource-nya adalah yang pertama PC. Kita harus memiliki PC di mana dalam PC tersebut sudah menjalankan VMware atau VirtualBox, di mana VirtualBox atau VM tersebut menjalankan VM Dev ASC. Dan kemudian juga jangan lupa pada VM tersebut juga sudah menjalankan CSR 1000V ya, yang sudah diberikan dari file oleh instruktur. Nah, di sini saya sudah menjalankan Dev ASC Lab dan juga CSR 1000 di belakangnya ya. Jadi di sini saya sudah menjalankan dua, dijalankan pada VM yang terpisah gitu ya. Nah, jadi sini CSR ini sudah terkoneksi dengan baik. Mungkin sebelum dijalankan dicoba dulu koneksi antara CSR 1000 ini dengan Dev ASC-nya. Lalu jika sudah bisa terkoneksi, kita baru bisa memulai menjalankan lab 7.4.8 ini dengan baik. Kita lanjut. Nah, langkah pertama tadi sudah menjalankan Dev ASC dan CSR 1000. Langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan aplikasi Ansible. Apa yang akan kita lakukan untuk mengkonfigurasi Ansible tersebut? Yang pertama kita buka terminal. Kita buka terminal, lalu dari terminal tersebut kita coba akses ya SSH. Kita coba akses dengan mengetikkan sudo systemctl start SSH. Start SSH. Start SSH. Oke. Lalu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan install OpenSSH. Kita lakukan sudo apt-get install OpenSSH server. Jadi kita tunggu sampai instalasinya berjalan dan selesai. Ini akan sedikit memakan waktu, tergantung dari akses internetnya dan juga kemampuan dari perangkatnya masing-masing. Di sini setelah kita nanti menginstal SSH server tersebut, kita juga akan menginstal SSH pass dengan menggunakan perintah yang sama sudo apt-get install SSH pass. Sini sudah selesai untuk SSH servernya. Selanjutnya kita akan install SSH pass. Oke, install SSH pass. Oke, kita tunggu lagi. Oke, cepat ternyata. Oke, instalasinya sudah berhasil dan selanjutnya kita tinggal membuka Ansible di VS Code. Kita biarkan saja terminalnya, kita buka Visual Studio. Nah, dari Visual Studio Code ini kita akan coba buka folder ke Labs, DevNet Source, dan Ansible. Kita buka open folder DevNet Source Ansible. Oke, di sini yang diminta. Oke, Ansible. Oke, terbuka.
Nah, dari folder Ansible ini kita lihat ada dua folder lagi di dalamnya, Ansible-Apache dan Ansible-CSR1000V. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita ke dalam folder Ansible Apache di bawah folder Ansible ya. Ada folder Ansible lalu Ansible Apache. Kita lihat di sini ada host ya. Di sini ada host. Nah, di sini kita coba open host filenya. Nah, ini masih kosong. Lalu kita masukkan, kita tambahkan dua baris perintah di sini ya. Apa saja web server, terus kita masukkan IP-nya 192.0.2.3 Ansible underscore SSH underscore usernya user dev asc spasi Ansible SSH pass ya, kata di user ini SSH pass sama dengan Cisco C-nya gede, Cisco 123 pentung tanda seru. Oke. Selanjutnya yang akan kita lakukan, sebelum lanjut kita sedikit penjelasan. Jadi IP di sini kita menggunakan IP yang ada di sistem ya. Lalu di sini ada Ansible SSH user dev asc dan pass Cisco 123 ini menunjukkan dev asc adalah user hostnya dan ini Cisco 123 seru adalah passwordnya. Dan di mana kita kenapa memilih IP address 192.0.2.3. Nah, di sini kita bisa lihat di ke terminal gitu ya, kita lihat, kita ketik IP address. Nah, di sini kita pilih yang dari interface dummy 0. Di sini ada beberapa IP, kita pilih saja yang IP 192.0.2.3. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai IP di dalam komen di host tadi. Ya, kita save ya, kita kembali, kita save. Lalu setelah file host kita edit, kita modifikasi, kita ke file ansible.cfg ya, di Ansible Apache di sini kita lihat juga masih kosong. Nah, di sini kita akan juga menambahkan beberapa komen ya. Jadi file ansible.cfg ini yang memberitahu Ansible di mana untuk mencari file inventory dan juga kumpulan dari parameter-parameter yang digunakan, parameter defaultnya ya. Jadi di sini kita masukkan default, oke. Lalu di bawahnya komen, bisa nggak ditulis, use localhost file in this folder. Di sini komennya adalah inventory. Jadi kalau komen yang di atas itu tidak dibaca ya, hanya untuk informasi tambahan supaya jika ada developer lain yang membaca mudah memahaminya. Ini inventory titik garis miring host, lalu enter, masukkan lagi komen di bawahnya, enter. Don't worry about RSA fingerprint. Lalu kita masukkan lagi host key checking, ininya false, F-nya besar. Lalu ini komen lagi, don't create retry files, enter. Lalu bikin retry files enable, retry underscore files enable false juga. Oke, kita save. Nah, setelah kita save, selanjutnya kita akan memverifikasi apakah komunikasi sudah terjalin dengan local web server.
Nah, ya, pada bagian ini langkah yang kita lakukan adalah kita kembali ke terminal. Terminal tadi kita clear dulu. Di sini kita akan coba akses dengan menggunakan beberapa perintah. Kita masukkan Ansible, web server, lalu min-m, kita ping. Coba kita lihat. Oke, ternyata di sini ada keluar warning ya. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, ternyata kita harus masuk ke direktorinya Ansible Apache ya, sesuai dengan tadi kita masukkan konfigurasi host dan ansible.cfg-nya itu ada di folder labs, lalu devnet source, Ansible Apache. Nah, di sini baru kita bisa masukkan komen ini. Oke, jadi kalau tidak di dalam sini server, kita tidak bisa melakukan ping. Oke, kita tunggu. Oke, di sini sudah keluar ya ping pada IP ini sukses. Yang dikeluarkan hasilnya adalah ping balasannya pong. Oke, selanjutnya karena kita sudah step langkah pertamanya, lalu yang kedua kita memverifikasi Ansible bisa berkomunikasi dengan web server ya, dengan sebuah komen. Di sini kita masukkan sebuah komen. Tadi ping saja, kalau sini kita coba masukkan komen Ansible web server min-m komen min-a, kita masukkan bin echo hello world. Apakah akan terjadi? Oke, di sini yang dikembalikan adalah IP-nya dia mengakses ke IP tadi ya. Lalu pesan yang muncul adalah hello world. Oke. Lalu selanjutnya, ini tadi kita sudah bagian ketiga ya, kita mencoba verifikasi komunikasi antara si Ansible tersebut dengan local web server. Selanjutnya kita coba membuat playbook-nya dari Ansible tersebut untuk melakukan instalasi secara otomatis sebuah web server. Nah, langkah yang akan kita buat pertama adalah kita akan membuat playbook ya untuk ngetes web server group. Kita buatnya di VS Code lagi. Jadi kita coba clear dulu terminalnya. Lalu kita ke VS Code. Di VS Code sini kita akan masuk ke Ansible Apache lagi. Di situ kita cari kita tambah file di Ansible Apache directory dengan nama tes Apache playbook YAML. Oke, kita tambah file di sini. Namanya tes_apache_playbook.yaml. Oke, enter. Nah, ini sudah jadi filenya kosong. Nanti kita tinggal isi. Nah, kita isi dengan pemrograman dengan bahasa YAML ya. Kita isi titik 3 menandakan ini adalah awal, lalu hostnya namanya apa, tadi kita namakan web server. Lalu tugasnya nama tugasnya menjalankan echo komennya bin
echo hello world, hello dunia. Oke, kita save dulu file tes Apache playbooknya. Lalu kita coba running ya. Kita coba running di terminalnya VS Code. Di sini kita menggunakan apa perintah ya. Tapi di sini kita masuk dulu. Jangan lupa masuk ke Ansible Apache-nya. Oke. Baru dari situ kita masukkan file yang tadi. Ansible playbook ya. Kita menjalankan Ansible playbook. Oke. Di situ kita min v, lalu spasi nama filenya test apache yaml. Oke, setelah itu sudah ini kita enter saja, kita lihat. Nah, dia akan running dengan pesan-pesannya akan muncul seperti ini ya. Play recap IP-nya 192.0.2.3. Di sini ada oke 2. Nah, tadi menandakan bahwa kita tes Apache dengan playbook ini sudah berhasil. Selanjutnya kita bikin file baru lagi di folder Ansible Apache ini, yaitu file YAML juga untuk menginstal Apache playbooknya. Kita new file lagi, kita namakan install underscore aja ya, install underscore Apache playbook.yaml. Oke, kita enter, jadi file kosong. Kita mulai lagi. Kita tuliskan saja komennya ya. Host web server tadi ya. Web server. Enter. Become. Yes. Titik 2 yes. Lalu tasnya. Tasnya titik 2. And install Apache. Install Apache. pt titik 2 name sama dengan Apache name-nya ini harus Apache 2. Update cache yes, state-nya latest. Oke, ini jangan sampai kita ada yang salah tulis ya. Kita sesuaikan semua penulisan komennya. Lalu name enable what underscore rewrite. Ini kita bikin Apache modul name rewrite. State-nya kita buat state sama dengan present. Lalu notify-nya restart Apache. Oke, kita enter, kita back, enter lagi handlers kedua name restart Apache 2 service name sama dengan Apache 2 state restart. Oke. Kemudian filenya kita save, kita sudah selesai. Lalu kita coba eksekusi file playbook dari Ansible tersebut. Nah, sebelum kita eksekusi, kita lihat dulu ya apakah ada kesalahan gitu ya. Jangan sampai ada salah tulis. Di sini kita lihat hostnya sudah sama dengan web server yang ada di host inventory kita tadi. Lalu become ini harus disesuaikan juga. Nanti dia akan menjalankan instalasinya ya.
di com ini. Lalu yang lain lainnya dari enable mode rewrite dan restart Apache. Nah, selanjutnya kita akan melakukan running ya, menjalankan mengeksekusi dari Ansible backup ke install Apache tersebut. Nah, kita jalankan kembali di terminal ya, kita terminalnya masuk ke Ansible, folder Ansible Apache, jangan lupa. Terus kita ketik Ansible playbook, lalu kita minv install filenya, install Apache playbook. Enter, apa yang akan muncul? Ya, di sini ada beberapa error ya, mungkin harus kita perbaiki. Di sini apa yang kita lihat errornya. Oke, kita coba jalankan sekali lagi, apakah bisa dengan komen yang sama. Oke, ternyata ada yang salah di apa ini, di handler ya. Handlersnya kita coba cek. Nah, name restart Apache 2 services, nama Apache 2 hosted. Nah, ini tidak ada. Oke, ini ada kesalahan-kesalahan sedikit. Kita coba sambil perbaiki, sambil kita cek ulang juga. Apache 2 modul, memory write, state preset. Oke, kita save ya. Coba kita jalankan lagi, mudah-mudahan bisa lancar. Oke, masih terdapat kesalahan di sini. Kita lihat lagi dari awal. Kita cek, mungkin di sini ada handlers ya tadi. Sepertinya handlers tidak ada stripnya. Kita coba ke handler ini, kita berikan strip. Kira-kira apakah dia mau running ya? Kita coba. Oke, ternyata belum. Masih ada kesalahan di beberapa tempat mungkin ya. Oke, di sini dilihat line 14, kolom 5, but maybe elsewhere. Kita perbaiki lagi. Oke, kita jika coba nih ya, misalkan handlersnya kita pepetkan tanpa ada strip. Kita coba enter. Oke, masih juga salah. Offending line appears to be name restart Apache here. Handlersnya masih salah. Ini juga masih salah. Line 14. Kira-kira apa yang salah? Oke, coba di running, ternyata dia bisa dengan komposisi seperti ini ya. Tadi terlalu mepet, mungkin dia harus ditarik ke sini tanpa strip. Kita lihat apa yang terjadi. Di sini masih install ya. Kita tunggu saja, mudah-mudahan tidak terjadi error lagi. Jadi tadi errornya itu handlers ini dan 3 baris ini ya, 13, 14, 15 ya, terlalu ke kiri, mentok ya, sampai ke tepinya, paling tepinya di tab sekali dengan bentuk yang sama tapi di tab sekali ke kanan, jadinya dia bisa running. Oke, kita tunggu. Ini sudah bisa play web server, tasknya sudah bisa jalan, diakses ke IP-nya. Tunggu kita task yang install Apache 2 ya. Kita coba apa yang terjadi. Oke, di sini masih ada error. Errornya ketika menjalankan task enable mode rewrite. Di sini error, oke, error handlernya tidak ada ya.
The request handler restart Apache was not found. Oke, mungkin ini ada kurang juga nih, handler ini harus ada strip harusnya mungkin. Oke, kita coba ya, kita ada handler. Coba save. Oke, kita running, apa yang terjadi? Oh, ini malah error. Oke, kita delete. Service-nya benar, namanya benar, handlersnya seperti ini. State restarted. Oke, ini masih sedikit membingungkan ya. Ada beberapa error yang terjadi. Nggak bisa. Oke, coba kita jalankan lagi. Server install. Tadi itu instalasi itu sudah berjalan. Sudah bisa melakukan instalasi. Tapi dia muncul error ketika menjalankan enable mode rewrite. Oke, ternyata di sini berhasil. Ini tidak tahu, ini padahal kita hanya menggunakan ini yang sama ya, komen yang sama. Change file result on rewrite. Oke, ini kayak recap. Oke, ini berhasil tapi dengan beberapa kegagalan tadi ya, ada beberapa kegagalan. Ini sudah recapnya, dia berhasil. Oke, ini fail, tidak ada fail. Oke, sudah sukses walaupun tadi awalnya ada beberapa kesalahan. Nah, selanjutnya kita verifikasi Apache yang sudah diinstal ya. Kita coba lihat, kita coba lewat di terminal di luar saja. Kita sudo systemctl. Oke, status Apache 2 dir. Oke, di sini di Apache HTTP server. Oke, aktif, mana aktif, running 3 menit yang lalu, 3 menit 10 detik yang lalu. Oke, lalu kita coba jalankan di browser ya. Apa yang terjadi? Kita akses IP-nya tadi berapa? 192.0.2.3. 192.0.2.3. Kita enter. Oke, sudah masuk di Apache yang kita install dan kita running tadi. Oke, selanjutnya kita minimize. Sudah berhasil ya, sudah berhasil jalan. Langkah selanjutnya tadi sudah berhasil untuk menginstalasi Apache dengan menggunakan Ansible. Kita sudah membuat file Ansible tadi, lalu kita running, lalu kita sudah selesai instalasinya, kita jalankan servernya. Lalu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita melihat langkah selanjutnya. Kita akan menambahkan pilihan ke Ansible Playbook ya untuk web server Apache tadi. Kita kembali ke VS Code. Di sini kita ke file ya. Kita tambah file lagi. Kalau tadi install Apache, kita tambah file lagi baru. Kita install _Apache option. Jadi tambahkan option _playbook .yaml. Kita enter file baru. Di sini kita masukkan saja ini codingnya, lalu ini web server, enter, kita become, jangan sampai ada yang kurang, jangan sampai ada yang tertinggal.
2, lalu enter. Oke ya, kita lihat name itu ada di dalam ya, dalam tas. Name install apache 2 apt-2 name apache 2 update. Yes, oke, apt udah, kita enter lagi, kita bikin lagi tasnya enable mode rewrite. Di sini apache 2 underscore modul rewrite state reset. Oke, notify titik 2, jangan lupa restart apache 2. Oke, nah ini kenapa namanya warnanya ini titik 2, kita kurang. Oke, kita tambah lagi name titik 2. Kurang enter ya. Apache 2 virtual host on port 8081 line in file. Kita akan tambahkan adalah, jangan salah, destination-nya adalah etc apache 2 sites base available 000 default.conf. Oke, terus selanjutnya regexp sama dengan just 2, lalu v terbalik di atas ya. Regex ini regex, jangan sampai salah, virtual host garis miring terbalik bintang titik 280 tutup. Oke, line sama dengan virtual host spasi bintang titik 28081 tutup. Oke, lalu tambahkan juga state sama dengan present. Enter. Ini notify titik 2 restart apache 2. Kemudian kita masukkan handlers ya. Handlers itu jangan lupa dia ada di sebelah sini. Kita enter handlers titik 2 name titik 2 restart apache 2 service name sama dengan apache 2 state-nya restarted. Oke, mudah-mudahan tidak ada kesalahan. Lalu kita lihat examine filenya. Kita lihat ya, kita mengexamine 2 file yang akan dimodifikasi oleh Playbook ya. Kita ke terminal, kita coba kita close dulu, kita matikan dulu.
kita hentikan, kita cat file etc yang ada di etc apa nih file port configuration ya, ports. Oke, di sini kita melihat ada port 80. Lalu kita lihat lagi yang satu lagi, file apache 2 ini sites available 03 kali default.conf. Kita lihat virtual host itu dia menggunakan ini 80 ya. Jadi kita lihat ini 80 dan ini 80. Ini nanti kita akan lakukan perubahan. Oke, selanjutnya kita akan running ya Ansible playbooknya tadi yang option baru install Apache option playbook. Kita jalankan saja, lihat sini, kita klik saja. Oke, Ansible playbook install Apache option playbook ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita enter. Oke, jalan. Mudah-mudahan sukses. Install Apache 2, rewrite Apache 2 listen to on port. Oke. Di sini sudah bisa berjalan dengan baik ya. Di sini lalu kita verifikasi lagi ya. Kita lihat file-file yang tadi. Kita port ini jadi berapa? 80 ya tetap ya. Oke. Harusnya dia berubah. Kenapa dia tidak berubah? 80. Oke, ini berapa? Oh, yang ini berubah jadi 8081. Tapi yang ini tidak berubah. Nah, ini agak sedikit aneh. Kenapa tidak berubah? Coba kita lihat apakah kita ada kesalahan menuliskan virtual host start Apache. Mana tadi ya? Kita browser dulu. Virtual host. Oke. Oh, harusnya 8081 ya. Allah, kita kurang masukin. Enable rewrite. Oke, kita baru virtual host on port. Oke, kita tambahin baris baru di sini. Sini ya, seharusnya ada name Apache listen. Nah, ini kita belum masuk nih, listen on port 8081. Ini line in file. Aduh. Oke, kita coba masukkan, mudah-mudahan bisa. Destination-nya kita tadi baru masukin yang di Apache 2, yang di port ini kita belum masukin. etc Apache 2 port. Aduh. Mudah-mudahan bisa ya. Conf regexp. Oke, listen 80 line teman-teman. Listen 81 step present. Oke, amplify. Kita enter dulu biar tidak ada kesalahan kebingungan.
notify. Oke, start Apache 2. Aduh, Apache 2. Oke, kita enter. Ya, harusnya seperti ini. Tadi kita kurang satu ini ya, satu bagian untuk listen port ini di port yang ini. Oke, kita coba. Mudah-mudahan kita running berhasil. Oke, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak berubah dengan aneh-aneh. Nah, ini mungkin error ya. Oh, enggak. Oke, kita lihat. Get Apache sini berhasil. Get ports. Oke, alhamdulillah sudah berhasil. Dan sini portnya berubah dari 80 jadi 8081. Nah, di sini kita coba untuk open ya, Chromium ya. Kalau tadi kita masukkan ini bisa dengan langsung. Lalu jika kita masukkan 8081 apakah bisa? Nah, jadi kalau 80 ya, default itu 80 untuk web server, tapi karena sudah diganti, kita ganti 8081, jadi kita harus masukkan secara manual portnya, sehingga dia baru bisa diakses. Nah, untuk lab kita kali ini sudah bisa berhasil dari pembuatan Ansible ya, lalu connect Ansible, kita konfigurasi untuk bisa menginstal web server, lalu juga menambahkan beberapa opsi untuk melakukan perubahan di sini. Contohnya kita melakukan perubahan port di folder, salah satu folder di dalam folder web server tersebut. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini kita simulasikan dapat bermanfaat, dapat digunakan untuk kita melakukan praktek di modul DevS modul ke-7. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.